Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memang membahas segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk persoalan kejantanan seorang lelaki. Meski terdengar tabu, namun ilmu tersebut penting untuk diketahui. Memang apabila melihat kondisi saat ini, berbagai obat serta ramuan keperkasaan bisa dijadikan alternatif oleh kaum lelaki. Tapi ternyata Islam juga memiliki cara bagaimana seorang laki-laki agar bisa dalam kondisi prima saat bersama pasangan halalnya. Penasaran bagaimana Islam mengajarkan agar selalu dalam kondisi prima dan kuat? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal paham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Pernikahan adalah perjalanan yang diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang berlayar di samudra kehidupan. Bahtera tersebut akan menghadapi tantangan dan ujian seperti pasang surut ombak maupun badai topan yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkannya. Selain itu, pernikahan bukanlah sekedar ikatan formal, tetapi merupakan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam sendiri, menikah dan menjadi kepala keluarga adalah ibadah terlama yang dijalankan perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, untuk seorang laki-laki setelah melewati proses ijab qabul, ada banyak tugas serta kewajiban yang harus ditunaikan kepada seorang istri maupun anaknya. Ditambah lagi, sekitar 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka laki-laki atas sebahagiaan yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh, ia yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Menurut Thohir Ibnu Ashur dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, kata laki-laki dari perspektif bahasa Arab tidak selalu diartikan sebagai suami. Alasannya, karena tanpa harus menjadi suami, semua laki-laki sudah memiliki kepribadian yang sebagian besar menjurus kepada sifat mengayomi dan menjaga. Sayangnya, beberapa negara, tak terkecuali Indonesia, mempunyai standar yang kuat bahwa untuk bisa mengayomi dan menjaga perempuan, seorang laki-laki harus menjadi seorang suami, pemimpin keluarga yang mapan secara finansial. Tak heran, di banyak literatur keislaman, salah satunya dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga, dijelaskan bahwa ada beberapa kewajiban laki-laki setelah menikah. Selain menjadi pemimpin seperti yang disebutkan pada surah An-Nisa ayat 34. Yang pertama adalah wajib bagi seorang suami memberikan mahar yang telah dijanjikan pada istrinya di waktu proses akad nikah. Hal ini disebabkan pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang sekaligus bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perintah tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika pihak perempuan menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4.
Beruntungnya terkait persoalan mahar yang dijelaskan pada ayat tadi, Islam tidak pernah menentukan seberapa kecil maupun seberapa besar mahar yang harus diberikan, sebab penentuan besar kecilnya mahar hanya berasal dari kesepakatan kedua mempelai. Kewajiban selanjutnya adalah yang harus ditunaikan suami, yaitu senantiasa menjaga istrinya dari perbuatan dosa. Bahkan seorang suami diperbolehkan memberi teguran atau nasihat ketika sang istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mirisnya, di zaman sekarang ini banyak yang kita temukan kejadian di mana seorang suami tega menjual istrinya kepada laki-laki lain, atau mungkin suami istri itu sendiri yang bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas telah memperingatkannya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Selain wajib dalam hal memberi mahar dan menjaga istri dari perbuatan dosa, kewajiban yang paling utama yang harus ditunaikan seorang suami adalah memberi nafkah. Mungkin kalian sudah sering mendengar, jika dalam ajaran Islam, kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah bukanlah hanya sebatas pada kebutuhan dapur, pakaian, ataupun tempat tinggal yang layak, melainkan mencakup semua kebutuhan perempuan, tak terkecuali kebutuhan nafkah batin atau seksual. Meski terdengar tabu, kebutuhan seksual seseorang istri merupakan perkara yang penting diperhatikan oleh seorang suami. Terlebih lagi, kebutuhan seksual adalah nafkah batin yang telah diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, menjelaskan pada seorang istri ada hak atau nafkah yang sifatnya non-materi, yaitu memperbagus dalam menggauli serta berlaku adil. Sayangnya, permasalahan yang sering terjadi saat ini, ada banyak suami yang tidak memperlakukan istri secara baik maupun adil. Padahal, kata baik dan adil yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili bisa saja diartikan bahwa adilnya seorang suami bisa dilihat dari puas atau tidaknya seorang istri saat berhubungan intim. Parahnya lagi, apabila mencari tahu faktor ketidakpuasan seseorang istri, ternyata kondisi itu kerap disebabkan oleh seorang suami yang memiliki masalah dari sisi kejantanannya. Tapi tenang saja, jika kalian adalah seorang laki-laki dan termasuk ke dalam kategori suami yang bermasalah dalam memuaskan pasangan, mungkin kalian harus catat dan hafal doa salah seorang tabi'in bernama Ibnul Muqadir. Berikut ini adalah doanya. Allahumma qawwi zakari fa innahu manfaatun li ahlihi. Artinya, ya Allah, kuatkanlah zakarku, sungguh hal itu bermanfaat kepada istriku. Menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Faidul Qadir karya Abdul Rauf Al-Munawi, doa tersebut dipanjatkan agar Allah menguatkan kejantanan seorang laki-laki, semata-mata untuk memenuhi kewajiban suami yang menjadi hak istrinya. Sebab birahi perempuan itu ada pada laki-laki. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan seorang istri akan terjerumus ke dalam perzinahan. Sebenarnya, selain doa tersebut, masih banyak amalan yang lain yang bisa kalian temukan di berbagai literatur keislaman. Namun, sahabat beriman, kami telah merangkumnya beberapa amalan dengan tata cara pelaksanaannya. Amalan pertama yaitu bisa dengan membaca doa berikut ini. Rabbi innaka khalaqtani zakaran wa laysa az-zakaru kal unsa fa aqim zakari wa qawihi ya Rabbi. Artinya, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakanku sebagai laki-laki, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan, maka tegakkan dan kuatkanlah zakarku. Adapun tata cara penggunaannya, doa tersebut dibaca dengan posisi berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, dan setelah doa itu dilafalkan, tangan kiri ditiup sambil mengeluarkan sedikit liur sebanyak 3 kali. Kemudian usapkanlah ke kemaluannya.
Amalan kedua yang mudah dan bisa kalian lakukan untuk memuaskan pasangan adalah dengan membaca doa berikut ini. Bismillahi Allahu Akbar ayyuha ma'un nazil min sulbi amsik la tunzil bil hayyil qayyum. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, wahai air yang akan turun dari tulang sulbiku, tahanlah ya Allah dengan wasilah ke maha hidupmu dan ke maha perkasaanmu. Doa tersebut dipercaya bisa menahan proses ejakulasi yang sudah berada di ujung. Apabila dilafalkan dan diamalkan dalam hati saat berhubungan badan, tentu saja cara ini adalah cara yang sulit bagi seorang suami. Tak dipungkiri, tatkala sedang berhubungan badan, hawa nafsu terkadang lebih besar dibandingkan ingatan untuk berzikir kepada Allah. Karena itulah, amalan tersebut perlu dihafal atau dilafalkan secara berulang-ulang. Kedua amalan tersebut telah diajarkan oleh seorang agamawan bernama Kiai Haji Muallim Dawam di salah satu channel YouTube-nya. Berkhasiat atau tidak, tentu tak bisa kalian tahu sebelum memperhatikannya. Namun, perlu juga untuk kalian ingat, masalah ejakulasi tidak akan bisa diatasi apabila seseorang laki-laki atau suami tidak mengaplikasikan pola makan dan hidup sehat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah rahasia perkasa untuk kaum laki-laki atau suami yang sudah memiliki pasangan halalnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.